dalam sekali, pendek hadisnya. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Pendek sekali. Siapapun wanitanya apabila dia meninggal dunia sedangkan suaminya ridho kepadanya, maka baginya adalah sorga. Masya Allah. Di sini tidak dikatakan apabila ada seorang wanita terus rajin puasanya, begitu wafat dia masuk sorga. Nggak begitu hadis itu. Apabila ada seorang wanita rajin tahajudnya terus dia wafat, maka dia ahli sorga. Apabila ada seorang wanita rajin baca Qur'annya terus dia wafat, dia ahli sorga. Ternyata hadis yang pendek ini, apabila ada seorang wanita wafat lalu suaminya ridho terhadapnya, maka dia bisa menjadi ahli sorga. Masya Allah. Dahsyat. Karena apa? Karena betapa indahnya martabat dan keridhaan suami terhadap istrinya. Ataupun sebaliknya, suaminya pas mau wafat dia bilang gini, ya Allah, sakit saya kayaknya sudah susah untuk disembuhkan karena dokter saja mengklaim, menyatakan kalau saya akan sakit ini, sakit ini, sakit ini, dan usia saya mungkin tidak lama lagi. Tapi Masya Allah, saksikan olehmu ya Allah, saya ridho. Nih suaminya yang meninggal, saya ridho, saya punya istri seperti fulanah ini, istriku yang mendampingiku saat aku sakit, mendampingiku, biar ridho. Lalu akhirnya suaminya wafat dalam keadaan ridho memiliki istri yang dimilikinya, maka bisa dikategorikan, para ulama mengatakan perempuan ini adalah ahli sorga yang masih hidup di dunia. Karena apa? Karena saat suaminya meninggal, suaminya ridho kepada istrinya. Masya Allah. Bagaimana caranya agar suami itu punten ridho kepada bunda, kepada akhwat, kepada istrinya saat punten, apakah istrinya meninggal ataupun suaminya yang wafat? Ridho. Berarti kalau hal ingin ridho seperti ini, subhanallah, hati-hati. Jangan sampai melakukan sesuatu yang mana suami tidak ridho. Ibu kan ngelihat suami tidur. Jangan sampai suami itu tertidur dengan membawa yang namanya apa? Kesedihan. Ingat, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, iya. Ridho suami ini sangat penting sekali dalam kehidupan. Karena apa? Terkadang ibu lebih berbahaya ketika memiliki suami diam tapi hancur hatinya, ketimbang suami langsung bicara, "Ma, aku tidak suka dengan perbuatan yang mama katakan, perbuatan yang mama lakukan." Itu masih mendingan suaminya bicara. Tapi yang lebih berbahaya ini adalah ketika ada satu perkataan dari istrinya, ucapan dari istrinya, lalu suaminya diam, lalu suaminya merasakan hancur hatinya, la haula wala quwata illa billah, seakan-akan keridhaan tidak akan pernah didapatkan oleh istrinya. Maka cobalah gambarkan keridhaan yang kira-kira akan membuat suami itu ridho. Misalnya di sini gambarkan, Masya Allah, iya, dengan beberapa ulama kata-kata yang sangat luar biasa, Allahu Akbar, selalu mengatakan kata-kata yang baik, ucapan yang baik, sumringah wajah yang selalu memperlihatkan wajah yang enak, nyaman untuk dilihat. Karena apa? Agar yang namanya punten, suami itu ridho terhadap perilaku yang dilakukan oleh istrinya. Iya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, Masya Allah, iya, selalu menyenangkan di depan suami. Karena apa? Karena hal ini, kata-kata yang sangat luar biasa, bisa juga cepat dengan mengatakan, aduh maaf, saya salah suamiku, maaf saya salah suamiku. Karena apa? Masya Allah, tabarakallah, ketika walaupun bagaimana yang dikejar oleh istri itu, saya sedang mengejar ridho suami saya. Karena saya tidak tahu saya wafat, maka saya tidak mau begitu saya wafat di sisi suami saya tidak ridho dengan saya. Atau sebaliknya, mungkin saja suami saya yang wafat, jangan sampai suami saya tidak ridho ketika saya wafat.